Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan akan menjelaskan cara kerja flowchart dalam sistem informasi akuntansi. Keberadaan sistem pada sebuah organisasi atau perusahaan merupakan suatu keadaan yang mutlak. Tentunya tanpa suatu sistem, organisasi atau perusahaan tidak dapat berjalan secara lancar. Salah satu bentuk dokumen sistem dalam sebuah organisasi berbentuk flowchart. Dalam suatu bentuk organisasi, flowchart atau diagram alur atau diagram alir merupakan aliran informasi dari dokumen sumber dalam catatan akuntansi sesuai dengan prosedur atau proses dalam suatu organisasi atau perusahaan. Penggunaan diagram flowchart memudahkan analisis sistem untuk memahami, membuat, memodifikasi, dan merancang sistem. Berikut contoh simbol pada diagram flowchart. Simbol terminal. Simbol ini menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Simbol dokumen. Simbol ini menggambarkan formulir untuk merekam transaksi. Simbol kegiatan manual. Simbol ini merupakan kegiatan manual yang terjadi dalam sistem akuntansi. Simbol garis alir. Simbol ini menggambarkan arah pada sistem akuntansi. Simbol arsip. Simbol ini menggambarkan arsip atau cara menyimpan dokumen. Dalam arsip biasanya terdapat huruf A, N, atau T yang menunjukkan tata cara penyusunan arsip. A menunjukkan arsip disusun urut berdasarkan alfabet. N menunjukkan bahwa arsip disusun urut berdasarkan nomor. T menunjukkan bahwa arsip disusun berdasarkan tanggal atau waktu. Arsip juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu arsip sementara dan arsip permanen. Arsip sementara merupakan tempat penyimpanan data yang dapat diambil kembali di masa mendatang. Simbolnya adalah segitiga dengan kedua sisi di atas. Arsip permanen merupakan tempat penyimpanan data yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Simbolnya adalah dengan kedua sisi di bawah. Simbol catatan. Simbol ini menggambarkan catatan yang digunakan dalam menggolongkan data setelah data dicatat dalam formulir atau dokumen. Simbol keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam sebuah pembuatan data, bisa iya atau tidak. Simbol penghubung dalam Simbol penghubung dalam halaman yang sama. Simbol ini menggambarkan penghubung dalam halaman yang sama. Simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Simbol ini menggambarkan penghubung pada halaman yang berbeda. Simbol keterangan atau komentar. Simbol ini menunjukkan bahwa adanya tambahan catatan untuk memperjelas bagan alir. Contoh flowchart. Pertama, kita membuat simbol terminal untuk memulai. Kemudian kita menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya kita menawarkan makanan pada pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan membuat keputusan. Jika iya, maka kita akan memberikan kupon diskon. Namun jika tidak, maka kita lanjutkan dengan membuat nota sebanyak 3 rangkap. 1 diberikan kepada pelanggan, 1 diberikan kepada bagian dapur agar dapat menyiapkan pesanan pelanggan. 1 disimpan di kasir untuk direkap di lain hari dan diurutkan berdasarkan waktu. Oke, itulah cara menggunakan diagram flowchart. Dengan adanya diagram tersebut tentunya akan mempermudah memahami sistem yang ada pada perusahaan. Sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.